warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-temanku? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Dan semoga saya doakan teman-teman banyak rezekinya, bukan hanya sekedar cukup, bahkan melimpah ruah. Bisa beli mobil, beli rumah, beli tanah yang banyak, jadi orang kaya, tapi orang kaya yang dermawan dan baik hati. Bang, saya lagi bikin video. Suaranya sombong amat. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang masalah tanaman kunyit hitam yang akhir-akhir ini mungkin bagi pencinta tanaman, herbal, mungkin petani, ya ibu. Tahun 2016 di India, ini kan tanaman berasal dari India, di India Timur Laut. Nah, ini 2016 sudah susah, populasinya sudah jarang ditemukan. Jadi makanya wajar saja harganya selangit mahal kan. Ada yang satu pot itu bisa 1.500.000. Paling kecil itu satu empang itu dihargai 250 atau 200 paling murah. Tapi teman-teman harus waspada gitu. Waspada dalam arti harus tahu mana yang asli dan palsu, karena akhir-akhir ini kan ada yang KW, bukan cuma gesper, batas KW kan, sekarang pohon juga ada yang KW bro. Makanya hati-hati, oke? Nah, makanya hati-hati kalau ingin mengkoleksi. Aduh, berisik banget, lagi ada pertempuran di atas. Jadi emang agak sibuk, agak berisik ya, mohon maaf ya sebelumnya ya. Oke, jadi buat teman-teman yang ingin mengoleksi atau memiliki bibit kunyit hitam yang kaya akan manfaat berdasarkan uji yang telah dilakukan, dalam kunyit hitam itu ditemukan kandungan karbohidrat, protein, fenol, minyak tetap, lemak, steroid, flavonoid, alkaloid, terus habis itu glikosida dan tanin. Bahwa kandungan kimia ini di dalam kunyit hitam mengandung apenin, apenin, terus habis itu bepenin, beocimin, atau dalam kurung itu ada namanya E dan Z. Ada yang disebut dengan dia campur apa? Linalol, teripilen, bornol, campane, mentol, beocimin. Nah, itulah kandungannya. Karena saya bukan orang kimia atau biologi kan, mohon maaf ya penyebutannya agak repot kan. Nah, dari kandungan-kandungan yang terdapat di kunyit hitam ini yang saya bacakan tadi, banyak manfaatnya untuk mengobati seperti penyakit asma, demam tinggi, kista, kanker, hipotensi, epilepsi, gangguan haid, alergi, luka bakar juga bisa, jerawat, sakit gigi, perawatan kulit tuh kalau mau awet muda tuh. Awet muda rutin nih makan Sombong amat. kunyit hitam. Dan sampai juga terakhir penelitian di Malaysia itu mengatakan bahwa penyakit ini juga bisa mengatasi HIV/AIDS. Nah, jadi pada prinsipnya ini bisa meningkatkan antibodi dan sistem imun tubuh, terutama bagi anak-anak. Sumber vitamin dan mineral, vitamin C, vitamin K, vitamin B, serta tinggi fosforus, magnesium, kalium, zinc, dan zat besi. Meningkatkan tenaga dan stamina terutama olahragawan. Masuk saya nih, biar ganteng-ganteng begini kan.
saya kalau olahraga. Salam Globe Squad. Oke. Saya keluar 2012, masukin 2008. Fik UNJ ya, UNJ Jakarta. Buat teman-teman jangan lupa like, subscribe dan komen ya yang merasa UNJ, alumni UNJ pendidikan. Terus selanjutnya meningkatkan tenaga, stamina, terutama untuk olahragawan tadi udah membantu meningkatkan libido pria dan wanita nih. Bagi teman-teman nih yang mau hubungan suami istrinya bagus, panjangnya bagus, stamina-nya kuat, tahan lama. Nah nih membantu menstabilkan hormon serta melancarkan haid, keputihan pada wanita. Biasanya sih temen saya tuh punya pengalaman, istri saya punya pengalaman, saya hitung sih ada 2 tuh di kantornya. Yang pertama si A, yang kedua si B. Dia punya pengalaman berkaitan dengan haidnya yang kurang teratur. Nah itu mempengaruhi reproduksi, dan ketika menikah biasanya memang agak sukar mempunyai keturunan. Nah bagi teman-teman yang belum menikah ya konsumsi ini dengan rutin, mudah-mudahan lancar gitu. Dan alhasil memang agak sulit gitu punya keturunan, tapi setelah di treatment, tapi treatmentnya pakai dokter ya, dokter bikin program hamil. Alhamdulillah sekarang udah punya keturunan. Nah begitu dah. Nah selanjutnya membantu melancarkan sistem pencernaan dan metabolisme tubuh. Jadi yang sembelit, susah buang air besar, air kecil, air bah, air limbah, air laut, air sungai, segala macam air nih. Awet muda dan mengencangkan penuaan dini. Nah ini bagi teman-teman yang pengen awet muda, jangan sampai awet tua ya. Umur panjang, tapi jangan sampai nggak mati-mati, harus mati juga kan, repot juga. Teman-teman yang udah pada meninggal dia masih di sini kan kasihan. Orang udah pada habis di dunia dia masih sendiri kan kasihan, nggak ada yang nguburin ya teman-teman. Awet muda boleh tapi berkualitas hidupnya, bermanfaat, sehat, kaya, ganteng, cantik, itu kan perlu. Bahagia jangan lupa, itu perlu tuh di dalam hidup. Jangan sampai banyak duit nggak bahagia, udah gitu nggak punya duit kagak bahagia kan kasihan teman-teman. Nah gimana cari duitnya supaya bahagia? Nanam kunyit hitam biar banyak duit dan bahagia. Untuk pemasaran gimana teman-teman? Bang Amim, pemasaran gimana sih? Insya Allah mau pemasaran dari media-media online, situs online, jual beli online, diekspos bisa. Nah itu, nah belum lama ini saya itu bergabung di komunitas petani ya, petani akar emas semesta. Lalu Bang Sarip yang punya itu, ownernya tuh. Nah waktu itu saya awal mulanya itu menanam jahe merah. Nah kesini-sini Bang Sarip udah mulai kayaknya pengen merambah ke dunia kunyit hitam, karena memang harga jualnya tinggi, berkali-kali lipat kan. Nah ini kesempatan ini bisa kita manfaatkan dengan masuk ke komunitas. Maaf ya ada backsound. Kesempatan ini bisa kita manfaatkan masuk di dalam komunitas yang memang di dalamnya itu terdapat beberapa elemen unsur. Misalkan di dalamnya itu ada cara tanam yang baik dan benar supaya kita mendapatkan hasil panen yang melimpah. Treatmentnya, pemupukan, udah gitu pemasaran. Nah ini poin ini yang paling penting, pemasaran. Jangan sampai kita nanam pemasarannya nggak tahu kemana. Nah momen ini saya sampaikan bahwa
di Akar Emas Semesta ini pemasaran, insya Allah karena saya sudah bergabung di panen cara nanam jahe merah, insya Allah pemasaran kita lancar lah di Akar Emas Semesta, bahkan masuk ke pabrik langsung gitu daripada ke tengkulak harganya jauh jatuh. Nah sekarang kita masuk ke pabrik kalau untuk jahe merah, masuk ke pabriknya, pabrik jamu, pabrik obat-obatan herbal, tapi dengan satu, penanaman itu dilakukan secara SOP, standar operasional penanaman atau prosedur. Karena pada saat panen teman-teman itu akan diuji lab. Uji lab fungsinya apa? Fungsinya untuk mengetahui penanaman yang dilakukan, pemupukan yang dikocorkan setiap rutin beberapa minggu sekali atau beberapa bulan sekali, itu menggunakan organik atau kimia. Nah ini yang menentukan harga jual ini tinggi atau tidak. Kalau misalkan teman-teman menggunakan pupuk kimia, otomatis ketika diuji lab maka ada kadar timbal yang melampaui batas. Nah itu yang dimaksud dengan uji lab, fungsinya untuk mengetahui hasil panen atau rimpang jahe. Kalau saya kan jahe kemarin kan, rimpang jahe itu layak atau tidak untuk dijadikan jamu atau obat-obatan herbal. Karena kalau misalkan rimpangnya itu atau jahenya itu mengandung timbal banyak, otomatis bisa dipastikan pada saat pemupukan perawatan itu pasti menggunakan pupuk kimia, bukan organik. Nah sementara untuk pupuk organik itu biasanya minim timbal, bahkan tidak ada sama sekali. Nah ini baru yang direkomendasikan untuk pabrik-pabrik jamu, pabrik obat-obatan herbal gitu. Dan ini nilai ekonomisnya lebih tinggi dibanding dengan pupuk kimia. Jadi seperti itu teman-teman. Makanya kenapa para petani mengeluhkan kadang-kadang kalau masuk ke dalam tengkulak, ke pasar-pasar induk, pasar tradisional, itu dihargai dengan harga yang murah. Kenapa? Karena otomatis cara penanamannya dia itu tidak concern masalah keorganikannya gitu. Sementara kalau orang yang sudah sadar akan organik, dia pasti mempertahankan harga jual atau dia akan mencari link untuk menjual hasil kebunnya, hasil panennya itu ke tempat memang yang menampung bahan-bahan pembuatan jamu atau obat secara organik gitu loh. Dan dia mempunyai standarisasi harga yang memang di atas dari tengkulak-tengkulak pasar tradisional pada umumnya gitu loh teman-teman. Nah sekarang kalau misalkan kita membahas masalah masalah pemasaran dari Akar Emas Semesta ini kayaknya saya lihat ownernya Mas Sarip, Kakang Sarip itu sudah mulai merambah ke kunyit hitam. Nah mungkin menurut saya ini kalau kita masuk ke dalam komunitas ini, dia bikin grup lagi kan, kemarin kita udah bikin grup tuh, grup WhatsApp penuh, masuk ke Telegram. Di WhatsApp tuh banyak tuh grup semai serentak bulan Maret, April, Mei, Juni sampai sekarang masih tuh. Jadi tiap bulan panen rutin masuk ke pabrik. Nah, sekarang buat teman-teman yang lain juga bisa memulai nyolong start lah, ibaratnya nyolong start dalam arti bisa menanam kunyit hitam. Nah kalau ada yang menanyakan masalah pemasaran nih, oke, insya Allah nanti kalau misalkan ada waktu saya collab dengan Kang Sarip gitu, masalah kita gimana nih Kang untuk kunyit hitam, bisa kita akomodir nggak kayak model jahe merah kemarin, pakai payung Akar Emas Semesta gitu. Insya Allah teman-teman nggak akan khawatir masalah pemasaran, karena pada intinya sih kita yang ada di dalam
Group atau PT Akarma Semesta itu tidak mengambil keuntungan. Dalam arti apa? Ya, tidak ada tengkulaknisasi istilahnya seperti itu. Tidak ada tengkulaknisasi. Jadi foundernya itu menjanjikan bahwa dia hanya menyalurkan, tidak mengambil keuntungan. Kalaupun ada, itu mungkin biaya admin atau mungkin biaya transportasi yang dipergunakan untuk mengangkut barang dari tempat gudang ke tempat jamu pabrik yang dituju gitu teman-teman. Nah itu aja, mudah-mudahan bisa dapat menginspirasi teman-teman semua. Apabila ada kata-kata yang salah, mudah-mudahan teman-teman bisa legowo membuka pintu hatinya, memaafkan saya. Bila ada yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah itu pasti datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan pergi, lama tak kembali. Ku akan pergi, mungkin tak kembali. Kembali, ku akan pergi, lama tak kembali. Ku akan pergi, mungkin tak kembali. Ku akan pergi, lama tak kembali. Ku akan pergi, mungkin tak kembali.